Ya sebenarnya kalau dari saya pribadi atau kawan-kawan di sini tidak serta-merta hari itu harus berubah. Betul. Tapi suatu saat mungkin mereka sadar, oh saya dulu pernah belajar ngaji di sini. Siapa tahu di situ dia bisa berubah. Benar. Tidak harus hari itu kan. Kalau namanya ngubah, orang kayak kita tidak sanggup. Hanya Tuhan yang bisa ngubah. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi hangat kali ini kita edisi berkunjung ke Rutan Kelas 1 Tangerang. Dan sedang apa kami di sini tentu ingin mendiskusikan atau membahas sesuatu ya terkait tentang kondisi atau seperti apa yang terjadi di Rutan Tangerang. Dan kita akan mendiskusikan ini, membahas dengan karutannya langsung. Mari kita tinjau ke lapangan. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semangat Pak Fikri ini kelihatannya ya. Jadi pemirsa Bantu TV, saya berdampingan dengan Pak Ahmad Zainal Fikri. Beliau adalah Karutan Kelas 1 Tangerang. Betul Ya, Pak? Betul. Ya, nah jadi nanti saya Pak izin, ini kita akan membahas tentang sedikit apa sih aktivitas yang ada di Siap. Rutan Tangerang ini Pak. Mari. Kita Monggo, akan ngajak berkeliling-keliling. Waduh mantap nih ya Siap. pemirsa Bantu TV, jangan lupa Siap. ya ikutin terus kita. Nanti apa saja yang kita bahas di lokasi Bapak ini Pak, di Siap. Rutan Tangerang. Monggo Pak, kita kemana nih sekarang? Kita mulai dari sini. Nah, ini memang pusat layanan kami. Jadi semua layanan ada di sini untuk publik, mulai Ya. dari layanan pengaduan, informasi, sampai dengan layanan berkunjung. Oh ini pusat Jadi, layanan. siap. Oke. Jadi nanti kalau keluarga minta informasi bisa Ya. di sini. Dan ini ada untuk visioner. Jadi Visioner. ada visit, interphone. Jadi ini memang fungsinya Oh. untuk bisa berkunjung untuk keluarga-warga binaan. Jadi memang kita manfaatkan karena masa pandemi sekarang ini kan COVID-19. masa Jadi mereka bisa berkunjung via Virtual. langsung dengan secara dibatasi oleh kaca. Jadi Oke. kita sebutkan visioner. Jadi nanti ketika ada keluarga narapidana di Rutan Tangerang ini berkunjung, mereka melalui akses ke Siap. sana dulu tadi pelayanan, baru ke Siap. Nah, Data dulu di ruang kunjungan, nanti dipanggilkan warga binanya. Oke. Jadi langsung bisa ketemu di sini. Nah ini kita saksikan kan ada beberapa mungkin keluarga Siap. dari narapidana atau binaan di sini Pak. Siap. Ini mereka sedang komunikasi by phone, Siap, dibatasi by phone. dengan, Dibatasi dengan kaca kaca. tadi ya. Ya. Oke. Nah, apalagi Pak selain di sini Pak, kan sekarang kan tadi Bapak bilang pandemi, Siap. mereka ada susah kalau untuk berkunjung datang kan berisiko Pak ya. Siap. Nah mereka bisa virtual segala macam, ada di sini Pak seperti itu layanannya. Ada. Jadi selain ini kita juga menyiapkan layanan untuk video call. Video call oke. Ya, video call nanti kita siapkan ada di dalam untuk layanan video call. Iya. Jadi kalau mereka keluarganya yang jauh nggak bisa berkunjung ke sini, bisa memanfaatkan layanan video call yang kita siapkan di dalam. Oke mantap luar biasa Pak ya, berarti semua difasilitasi Pak ya. Siap. Karena Demi juga hak. kasihan mereka ya Untuk yang hak jauh mereka, dari- jadi kita harus layani. Siap. Nah, coba boleh ke sini Pak. Pak kalau di sini sendiri, ini kan cuma ada 3 sekat nih, berarti memang dibatasi. Ini dibatasi waktu juga nggak Pak untuk kunjungan? Dibatasi, jadi kita kasih waktu 10 sampai 15 menit. Oke. Jadi kalau rame ya terpaksa kita harus kasih waktu 10 menit, tapi kalau sepi bisa sampai dengan 15 menit. Setiap hari mereka ada nggak sih seperti ini Pak? Ada. Ada terus ya? Ya, ada. Kecuali kita istrikan di hari Jumat sama hari Minggu. Karena Kenapa? kita hari Jumat kita full untuk kegiatan olahraga dan hari Minggu kita libur. Gitu. Oke. Nah kita tertarik nih ketika, mungkin kalau sudah telepon coba kita ajak ngobrol mereka ya. Seperti apa perasaannya ketika ketemu keluarga begitu Pak ya? Coba. Nah, ini, nanti tunggu sini. Nah setelah ini, ada layanan apa lagi Pak di sini Pak? Ini kan Kita ada layanan pembinaan lagi, ada di dalam nanti dengan warga binaan yang ada. Oke. Ada kegiatan kerohanian mungkin dari kawan-kawan yang Muslim, yang Nasrani sama yang beragama Buddha di vihara. Oke, mereka punya hak untuk sarana ibadah itu Pak ya Siap. berarti ya? Siap. Nah kalau kita bicara kapasitas ini di sini ada berapa binaan yang Bapak? Secara kapasitas ini rutan ini harusnya diisi untuk 600 orang. 600 orang. Ya, Oke. tapi hari ini Faktanya? diisi sampai 1.170 sekian. Ya. Wow. Jadi kira-kira over capacity-nya sekitar 90%. Banyak Tapi Pak, ya, tetap berarti. semangat. Iya, harus semangat. Tapi harus. semua memadai lah intinya begitu Siap. kan.
Harus. Jadi, nah ini kalau misalkan proses layanan sendiri ini jam operasional sendiri untuk pengunjung atau Kalau yang layanan ingin kunjungan menengok, kita batasi dari jam 9 sampai dengan jam 2. jam 9 sampai jam 2 siang. Setelah itu sudah close semua berarti ya? Ya, karena kita jam 3 sudah tutup kantor. Oh, Jadi ada oke, spare waktu 1 jam. Ini biasanya yang paling lama di sini, ini kan hanya singgahan Pak ya rutan ini ya, selama proses peradilan berjalan kan. Ini biasa berapa tahun mereka di sini? Untuk saat ini sebenarnya kondisi semua lapas yang ada di Provinsi Banten ini kan over capacity. Betul. Jadi kita juga agak terhambat untuk mendistribusikan ke beberapa lapas. Karena semua lapas kita juga over kapasitas. Betul Pak. Jadi memang kemarin kita batasi mungkin pidana maksimal itu di angka 8 tahun mungkin di sini. 8 tahun? Iya. Oh ada yang sampai 8 tahun? Ada sampai 8 tahun. Ada sampai 15, ada sampai 12, tapi ya itu kita kalau udah putus segera kita pindahkan. Jadi selama 15 tahun itu masa proses peradilan masih berjalan berarti ya? Nah, enggak sih, proses pengadilan udah selesai. Oh, sudah selesai. Nah, tinggal menjalani pidananya. Oh menjalani pidana, akhirnya di sini ya? Karena ya itu fungsinya rutan ini juga ya kan over capacity di semua lapas, jadi mau nggak mau kita juga menjalankan fungsi lapas juga. Makanya benar-benar. ada beberapa kegiatan pembinaan yang bisa kita siapkan, yaitu mungkin tadi pembinaan Koreanian dan satu di bengkel kerja. Nanti kita ada bisa ngelihat produk kerajinan sepatu yang kami punya. Iya. Wah mantap itu ya. Berarti pembinaan juga mereka punya keahlian nanti setelah dari sini ya. Itulah manfaatnya. Punya bekal untuk modal di luar nanti. Wah itu mantap siapa? Pak boleh berkenan? Sudah selesai? Ada yang kita bisa aja komunikasi? Nah kita perhatikan nih ada yang jalan nih ke sini. Kayaknya mau menjenguk warga binaan di sini. Ya. Iya, boleh Ibu? Saya wawancara sedikit Bu. Nah Ibu dengan Ibu siapa punten? Aan. Ibu Aan. Oh Bu Aan. Bu Aan berarti ada warga binaan di sini. Ini siapanya nih? Suami. Oh suami. Oke, sudah berapa kali Ibu kesini? Setiap kali. Setiap kali, waduh ini karena sama suami langganan. Langganan. Ibu gimana? Ibu yang Ibu rasakan ini kan ada layanan seperti ini. Ibu pagi apalagi setiap hari sering kesini. Ibu merasa maksudnya di sini difasilitasi nggak sih seperti itu? Senang sih kalau di sini. Ya pengennya sih biar bisa masuk aja ke dalam lagi kan. Ini gimana izin Pak Rutan? Oh gitu. Kalau kayak gini kan misalnya nggak bisa nggak bisa persentuhan karena memang terhalang kata begitu. Emang bisa Pak begitu? Mungkin sementara mungkin nanti kita akan upayakan untuk bisa tentunya ditingkatkan. Dan artian ini kita juga lagi sudah diskusikan dengan pimpinan kita, Pak Kakanwil, Pak Kadif, untuk bisa tentunya bisa membuka akses untuk layanan kunjungan secara langsung. Mudah-mudahan bisa disetujui ya. Ya, Doakan mudah-mudahan ya Ibu ya. Doakan ya. Iya doakan tuh kan kata Pak Karutan juga ya. Jadi nanti lebih enak ketemu langsung dengan suami begitu Bu ya. Ya. Siap. Oke. Monggo silakan Ibu dilanjut nanti komunikasi dengan ini. Kasih Pak. Ya, suaminya. Iya. Siap Pak Karutan mantap nih. Ini selanjutnya kita kemana nih? Kunjungan Bisa lagi. kita ke bimbing kerja. Karutan ini ruang apa nih Karutan? Ini pintu utama. Biasa kita nyebutnya portir. Ini yang boleh masuk ke sini siapa aja Karutan? Tidak semua orang bisa masuk ya. Wah, iya. Tidak semua orang bisa masuk. Jadi Banten punya kesempatan ini ke sini siap. Ini portir jadi ibaratnya ini adalah pintu terakhir. Oh pintu terakhir. Ya, pintu terakhir. Karena kita setelah ke sana udah masuk ke wilayah Blok Hunian dalam. Oh Blok Hunian. Berarti ini perbatasan berarti ya. Siap. Oke siap. Di sini ada yang jaga juga ya. Dua orang nih Pak. Ada. Ya mantap. Yuk selanjutnya. Ya, punten Pak Kambang. Waduh. Ya, nih Pak Karutan ini kita sudah ada di dalam nih, di dalam area rutan di kelas 1 Tangerang. Nah, di sini juga memang ada keterangan zona terbatas, Pak. Siap. Memang hanya orang khusus saja bisa datang ke sini, Pak. Siap. Jadi tidak semua orang harus bisa mendekat ke sini. Makanya semua warga binaan ada di seputaran blok saja. Ya. Kecuali kalau ada kaitannya dengan mengurus misalnya mengurus berkas atau memang mau ke klinik atau ada yang mau diurus dengan pihak registrasi, nah baru bisa mendekat ke sini. Oke. Dan ini ada beberapa sarana ibadah, Pak. Itu ada masjid itu kelihatan, Pak ya? Ya, ada masjid, ada gereja di sebelah sana, ada vihara di sebelah sana. Vihara, berarti 3 agama berarti di sini, Pak ya? Siap, 3 agama. Fasilitasi untuk Buddha, yang Kristen dengan yang Muslim. Oke, itu setiap hari terbuka ya untuk ibadah sendiri? Terbuka, jadi kegiatannya mulai dari pagi, ibadah, biasanya selesai itu sekitar jam 11 atau jam 10. Oke. Nah ini bengkel kerja kita. Oke, siap. Kita ke ruangan tempat bengkel kerja ya. Namanya kerja dulu ya. Bengkel kerja, Pak ya? Ya, ini bengkel kerjanya. Ya, Karutan ini kita di bengkel kerja begitu, Pak ya? Siap, ini bengkel kerja warga kita. binaan. Ya. Nah, diperhatikan kiri kanan, Pak. Boleh Ini jelaskan ada
biasanya di sini dipakai untuk kegiatan sablon. Ini sablon. Ya, ini kegiatan ini ada beberapa baju. sablon. Untuk baju sekaligus untuk ini, untuk sepatu. Bahan Sepatu, Nah, oke. Jadi ada beberapa bahan yang memang harus disablon. Ini memang desainnya begini Pak. Ini ada apa namanya nih? Ya, kayak galeri-galeri. Galeri, Siap. terus ada beberapa ada hasil kerajinan. kaligrafi. Ya. Ini kan contoh beberapa hasil kerajinannya. Apa seperti tuh, ini. Ini sepatunya. Oh ini sepatunya. Siap. Ini makanya tadi kita bilang ada beberapa yang disablon. Jadi warga binaan ini memproduksi memang ini dari nol sama sekali apa ya, gimana Pak? dari nol. Ini kan outsole, ini overnya. Betul. Gitu. Ini kan bahannya beli kan di luar. Oh beli, mereka Ya. pasang lem segala macam. Siap, berarti. siap. Di sini Ini dijahit. motif juga. Ya, bikin di sini motifnya nih. Mereka yang sablon sendiri, maka di situ ada Oke, sablon. nanti kita lebih jauh lihat alatnya ya. Siap. Alatnya apakah memang Kalau buatan alatnya sangat sederhana. sederhana? Oke. Makanya kadang-kadang kawan-kawan ngeliat di sini, wah bisa ya dengan alat sederhana. mereka bisa melakukan ini Pak ya. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ini sejauh ini masih dipakai di lokal atau memang ada yang dijual? Ada beberapa yang sudah pesan dari luar daerah. Kita terakhir kemarin ada pesanan dari Makassar, LPKA Maros. Jadi ada beberapa di daerah juga banyak yang pesan sih. Ada yang pesan ya? Karena kita buka penjualan secara online juga. Oh, secara online. Jadi Mantap. banyak juga yang pesan. Jadi hasil produksi bisa dikomersialkan begitu Pak ya? Ini juga bahan nih, pemirsa Bantu TV bisa saksikan ya. Nanti saya kasih gambarannya, ini kuat loh Pak. Kuat dan ringan. Oh iya ringan juga ya. Jadi kalau mau pakai di luar juga nyaman lah. Iya tuh. Nyaman sekali. Lah kalau seumpama ini jadi bahan komersil juga produk laku dijual seperti itu Pak. Insya Allah mudah-mudahan bisa begitu. Harapan Karena kita kan gitu. bisa bersaing ini kalau misalkan produksinya massal juga sangat Siap. bermanfaat nanti ya. Siap, ada lagi Pak selain ini sendal? Sendal ya, tapi ini sendal masih belum Prototype. belum maksimal. Sudah ada hasilnya tapi masih belum maksimal. Kalau sendal Iya, memang iya. masih internal sini yang tadi warga binaan yang beberapa yang pesan gitu. Oke. Jadi bisa dipakai untuk Rapi. kegiatan di dalam. Ini kalau saya boleh jelaskan ini rapi loh jahitannya Siap, Pak. Mereka seperti ahli gitu, mahir gitu Pak ya. Padahal sebagian besar memang belajarnya di sini. Tapi ada beberapa orang yang memang di luar punya basic. Oh punya basic, Ada punya terus basic. melanjutkan saja Melanjutkan di di sini sini. mengaplikasikan. Iya. Nah di sini ada tutornya Pak yang mengajar begitu, biasanya kan begitu. Dulu sebelumnya memang ada yang punya skill untuk kerajinan ini, jadi di sini ngajarin, akhirnya turun temurun. Oh regenerasi, Ya, akhirnya regenerasi. mereka menyalurkan kembali ke Siapa yang ininya. berminat bisa diajarkan seperti itu. Siap, mantap. Labelnya tuh? Rutira, Rutira ini apa nih? Rutan Tiga Rasa. Mantap Pak, keren Pak ini logonya. Rutan Tiga Rasa. Mudah-mudahan bisa dijual Pak di lokal, apalagi bisa ekspor Pak, ini Amin. menarik Pak ya. Mudah-mudahan bisa kita Monggo. ajak bersaing di luar. Nah, mantap. Terus apalagi Pak ini? Kawan-kawan yang lagi bikin ini cutting ini. Ya, ini mulai dari cuttingnya, mulai Ini dari menjahit. bahan bakunya berarti ya. Ini Ya. bahan baku lokal Pak ya, cari Ya, banyak dari di lah. sini ya banyak. Oh iya. Ini yang menjahit. Nah, ini yang menarik yang mesin press kita aja masih seperti Iya. itu. Dengan Wah, alat sederhana. Iya bener. Dengan Ini alat masih sederhana. manualnya butuh tenaga Betul. Pak ekstra ini kelihatan gitu ya Pak ya. Betul. Siap. Boleh saya wawancara Pak salah satu Siapa yang- warga binaan di sini? Mas, Monggo Mas, silakan saya agak dalam dikit Pak ya, biar kelihatan. Bapak monggo di sampingnya. Nah, ini dengan Mas siapa, punten? Mas Kahfi, Pak. Kahfi. Kahfi. Mas Tapi ini warga binaan sudah berapa tahun di sini? Udah 4 tahun. 4 tahun, wah cukup lama berarti Pak ya. Nah, Mas Tapi ini kalau di produksi ini bagian apa? Bagian finishing, Finishing. kadang cutting ya. Finishing, kadang cutting juga. Jadi semua bisa sebenarnya Mas Tapi lakukan? Bisa. Bisa semua. Berarti ilmunya sudah benar-benar Alhamdulillah, Pak, dalami saya- berarti ya. Dapat ilmu dari sini buat modal saya di luar nanti Ah, buat jadi yang ini lagi lah. usaha lagi. Nah, ini kan yang diharapkan seperti itu. Jadi keluar dari rutan Iya, Plaza ini Tangerang ini saya udah- punya skill, Iya. ya bisa usaha di luar begitu ya. Oke, setiap hari banyak produksi Mas Tafi? Banyak, Pak. Lumayan lah. Banyak lumayan. Siap. Tergantung pesanan ya. Kemarin ya dengan pesanan. Kemarin aja dari kita baru beres dari LPK Almaros. Oh gitu. Udah kemarin Ya, dikirim. kita Mas. Oke. Yang ada, Pak, di sana. Iya, iya, iya. Yang sampelnya di bawah. Oh, ada. Oh, ini pesanan ini berarti. Enggak, yang LPK Maros mana? Yang Coba. Oh, ini pesanan. Ini pesanan pegawai kali ini. Oh, pesanan pegawai. Iya, ini pesanan pegawai. Siap. Ini kalau sebelumnya belum bisa, apa punya bekal dulu? enggak. Sebelum Memang seperti itu? saya Enggak bisa. belajar Akhirnya di dari sini Ya, di sini saya ya paham. belajar, Iya, akhirnya ngerti ya. Oke, seperti itu. Siap. Nah, ini contoh pesanan dari LPK Amaros. Jadi dia mintanya ada tulisannya LPK Amaros. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita bisa bikin tulisan seperti itu. Iya, iya. Brand ini ya berarti ya bisa Iya. dicetak lagi ya. Siap. Ini banyak ya pesanan berarti ya kalau begini ya. Ya,
biasanya tergantung pesanan. Kalau mau pakai nama atau pakai apa. Oh ini kualitas bahannya ini Pak ya berarti ya? Siap, sama. Mantap ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Kavi ya. Ya. Jadi setelah ya alumnis dari sini lah ibaratnya gitu ya. Mudah-mudahan ya bisa punya bekal ilmu dan bisa bermanfaat begitu ya. Oke, terima kasih Mas Kavi, silakan dilanjut ya. Siap. Pak Karutan, ini banyak sekali Pak. Saya pikir juga ini pasti bermanfaat buat mereka. Ini harapannya tentu begitu kan. Ya. Semua warga binaan punya bekal ilmu, Siap. ya atau bekal skill tentang keterampilan. Berikutnya setelah ini mereka punya pekerjaan. Siap. Ya kan, harapan seperti Harapannya seperti itu. Jadi ketika mereka bebas, tidak mengulangi pindah-pindah lagi. itu. Betul. Dan harapannya bisa sadar kan. Dan tentunya berbekal ini mungkin ya bisa dimanfaatkan di luar. Kalau misalnya nggak bisa usaha nanti mungkin bisa ngajak ngerajin yang ada di luar, mungkin Betul. kerjasama kan seperti itu bisa dimanfaatkan. Jadi sementara di Karutan kelas 1 Tangerang ini baru satu ini. Baru kegiatan Sepatu ini? kita sepatu. Iya, iya. Ini setiap hari mereka aktivitas seperti ini, ada terus? Setiap hari. Dan semua warga binaan ini punya kesempatan untuk belajar ini, sebenarnya kan begitu? Semuanya punya kesempatan, tapi tidak semua juga punya keinginan untuk Wah, itu mencari masalah. kesempatan ini kan gitu. Itu masalahnya. Nah itu. Kalau- Jadi makanya kita akan selalu pendekatan kepada mereka. Mari ada banyak kegiatan mungkin yang bisa kita bikin di sini. Misalnya ya kalau tidak bisa ada kegiatan seperti ini mungkin bisa kegiatan keagamaan. Misalnya melalui pondok pesantren atau mungkin yang Nasrani bisa di gereja, yang Buddha bisa di vihara. Nah itu, oke. Berikutnya kita ke tempat keagamaan. Siap. Biar Kita lebih ke top nanti. masjid misalnya. Siap, monggo Pak, lanjut. Pas, makasih ya semua ya, makasih. Makasih, Mas. Siap, Karutan. Nah, kita sudah ada di tengah-tengah satu area nih, Ya. di komplek Rutan Kelas 1 Tangerang. Nah, di situ saya perhatikan di lapangan ada yang lagi berbaris-baris nih ya. Ya. Itu pakai baju putih coklat. Nah, itu sebenarnya agenda apa sih Pak? Ini kawan-kawan yang ikut kegiatan latihan berbaris dari Pramuka. Pramuka. Jadi kita ada punya beberapa orang yang memang kita persiapkan untuk bisa standby membantu kita gitu. Ketika Jadi kegiatan upacara, mungkin oke. bantu Agustus kawan-kawan mungkin ngawasin warga binaan yang mungkin berarti mereka ini sebenarnya orang-orang yang dipilih juga berarti ya? ya kita pilih. Iya, karena memang kelihatan sigap, rapi, tegap Ya. gitu mereka Siap. kayak sudah militan begitu. Pak, nah ini yang lebih menarik Pak. Ya. Ini kayak kalau zaman dulu ada namanya wartel Pak, warung Telekom Pak. Siap. Mereka telepon seperti itu. Nah ini apa sih Pak fungsinya? Ini wartel untuk layanan video call. Jadi kita tadi sudah sampaikan di depan, di sana ada layanan visioner dan ini adalah layanan video call. Jadi bisa dimanfaatkan oleh warga binaan. Kalau keluarganya tidak bisa datang, bisa memanfaatkan layanan video call ini dengan bervideo call dengan keluarganya. Siap. Oke, kita lebih dekat Pak, lihat aktivitas mereka. Nah, siap. Nah kalau misalkan Pak Pemirsa Bantu TV menyaksikan ini ada beberapa. Ini pakai aplikasi WhatsApp begitu Pak ya? Ya. Mereka ada yang video call, ya ada 4 warga binaan kita nih lagi coba berinteraksi dengan sanak famili mungkin Keluarganya. begitu ya. Keluarga, biasanya keluarga. Keluarga begitu ya. Dan ini semua fasilitas punya rutan berarti Punya ya? rutan. Punya rutan. Dan mereka setiap hari berarti punya hak ini dong untuk Punya hak. coba komunikasi dengan pihak ya. keluarga begitu ya. Bisa. Yang penting digilir gitu gantian-gantian gitu ya seperti giliran. itu. Nah kalau boleh dibatasi, ini berapa sih mereka boleh begini Pak? Kan kalau terlalu lama juga memang kasihan juga kan. Ya yang paling antri. selama kadang-kadang ini kan panas juga. Paling selama paling 5-10 menit juga paling. Iya masuk 10 Ya, menit ya. sampai lama. Ya begitu. Nah ini juga yang lagi ini Lagi punten antri ya. Ini lagi antri semua. Oh lagi antri. Wah. Ini saya Ya, boleh tanya terbatas. ini rencana mau telepon dengan siapa ini? Di orang rumah Pak. Orang rumah, oke. Sebelumnya belum dikomunikasikan? Belum. Cuma rencana aja mau telepon. Ini kalau boleh intensitas, seminggu berapa kali bisa telepon keluarga? 3 kali Pak. 3 kali, wih, banyak juga berarti, sering berarti ya? Enggak memanfaatkan visioner? Jauh kali Jauh ya? jaraknya ya? Oh, siap. Oh di Lampung, ya wajar. Wajar kalau ke sini, lumayan kosnya begitu ya. Siap, ya kita lanjut Pak Ya. Karutan. Ayo. Makasih ya. Makasih ya semua. Baik, Karutan ini di depan kita ada pos layanan informasi. Siap. Ini kayaknya menarik kalau kita berkunjung ke sana. Siap. Saya perhatikan juga agak rame di sana, ini Siap. ada sekitar 4-5 orang gitu. Siap. Pak. Ini apa sih yang biasa dibahas di sana sama mereka Pak? Ini namanya pos Tapeuli. Tapeuli itu singkatan, ya, gitu? Tapeuli ya. Oke. Jadi maksudnya adalah tanya petugas sih, tapi jadi bisa menanya langsung kepada petugas di sini untuk tahu mungkin proses kapan bebasnya,
Kapan mungkin nanti setengah pidananya, kapan 2/3-nya, karena penting kan ketika misalnya dia sudah setengah, dia bisa mendapatkan haknya untuk asimilasi. Oh, asimilasi, oke. Ya, kalau misalnya dia 2/3, bisa haknya juga untuk pembebasan bersyarat. Oh gitu. Nah ini inovasi kawan-kawan di sini. Jadi mereka punya hak sendiri untuk bertanya begitu Siap. ya, seperti layan informasi begitu ya. Siap. Nah, karena Seperti ini layanan informasi. Ya, kita buka pos di dalam. Jadi karena tadi kan areal sana areal terbatas, jadi tidak semuanya warga binaan bisa langsung ke sana. Nanti bisa tanya nih, kalau mungkin ada mau nanya apa nih. Pak, ini kita kan di pos pengaduan nih, ada beberapa yang lagi antri, ada yang sudah bertanya begitu kan. Ini ada petugas pelayan 1 orang begitu, mereka standby berarti Pak ya? Standby, jadi ada petugas yang kita siapkan, jadi bisa melayani warga binaan. Tapi Uli tanya petugas untuk lebih informatif. Jadi memang ini menjadi inovasi kawan-kawan di sini. Jadi kita siapkan karena interaksi ke depan tidak terbatas, jadi bisa langsung nanya di pos ini gitu. Ini mungkin kita bisa tanya salah satu Mas mungkin. Sini. Oh boleh Mas, silakan Mas, sini Mas, di tengah-tengah kita Mas. Siap Mas, lihat sini Mas, karena kena kamera juga. Nah, ini dengan Mas siapa punten? Diki Saputra. Mas Diki, Mas Diki termasuk warga binaan sudah berapa tahun di sini Mas Diki? Udah hampir 1 tahun setengah. Oh 1 tahun setengah. Pidananya berapa tahun? 16. Oh 1 tahun. Sebentar lagi berarti Ya. ya. Nah, tujuan Mas Diki ini ke bagian layanan ini apa sebenarnya yang mau ditanyakan? Ya pengen menanyakan tentang remisi Pak. Wah ini salah satu Ya. bagian Asimilasi mungkin, mau asimilasi mungkin ya. asimilasi. Ya asimilasi. Iya karena memang sebentar lagi ya berarti ya masa tanah di sini sudah usai begitu ya. Dan nanti Mas Diki ini merasa nyaman nggak ketika ada layanan seperti ini, kan merasa dipermudah begitu? Ya. Apa perasaan Mas Diki? Nyaman Pak. Oke, ini baru kali pertama atau memang sudah sebelumnya sudah pernah coba layanan ini juga? Baru pertama kali. Baru pertama ya sudah. Mas Diki, mudah-mudahan nanti lancar ya dan tahu juga nanti masa depan seperti apa ya, apa fasilitasnya. Monggo Mas Diki silakan. Makasih ya. Siap, Karutan. Nah ini juga ada beberapa yang standby begitu ya. Ya. Siap, Karutan. Ini sudah nih pos pengaduan. Iya. Terus selanjutnya kita kemana? Di sebelah sana ada aktivitas kawan-kawan yang muslim yang sedang kegiatan marawis ya. Jadi kegiatan kalau latihan marawis ini memang biasanya dipersiapkan untuk momen-momen biasanya acara, tapi biasanya ini udah rutin dilaksanakan. Jadi udah rutin, udah sering dilaksanakan. Di blok ini adalah blok pondok pesantren yang di bawah ini. Oh, di pesantren ini? Ya, di blok E. Jadi di blok E. Ini khusus Blok ini. Ini gede Pak, ini kapasitasnya berapa orang yang bisa nampung di sini? Kurang lebih 100 berapa? 150 orang. Jadi saya dengar nih ya, mungkin pemirsa Banten TV juga kalau audinya kedengaran, ini ada lantunan ayat suci begitu ya. Jadi setiap hari begini Pak ya? Siap. Jadi kegiatan mereka memang ya kayak pondok pesantren gitu. Oh. Jadi ada kegiatan yang terjadwal lah dari merekanya. Jadi memang sejuk juga Pak kedengaran begitu ya? Siap. Apalagi kalau pas Ramadan kemarin, wah. Setiap hari dari Pak pagi sampai sore kadang-kadang kawan-kawan ngaji gitu. Waduh. Kalau sore-sore habis asar di sini ada hataman Al-Qur'an setiap sore. Ada juga? Ya. Jadi ber-30 dibagi sama-sama 1 juz hatam. Ini kan karena positifnya bisa menularkan ke yang lain Pak ya? Alhamdulillah seperti itu. Iya, ini kan juga fasilitas yang dilayani di sini begitu ya. Ini kalau misalkan warga binaan yang lain mencoba mendengarkan dulu begitu melakukan gitu kan, ini jadi hal positif begitu ya. Ya sebenarnya kalau dari saya pribadi atau kawan-kawan di sini tidak serta-merta hari itu harus berubah. Betul. Tapi suatu saat mungkin mereka sadar, oh saya dulu pernah belajar ngaji di sini. Siapa tahu di situ dia bisa berubah kan. Benar. Tidak harus hari itu kan. Kalau namanya ngubah orang kayak kita tidak sanggup, hanya Tuhan yang bisa ngubah. Iya betul. Yang penting kan kita proses upaya dan ikhtiarnya kan begitu Pak ya. Betul. Nah ini juga ini seperti yang dari tadi kejauhan kita ngobrol Pak ya. Ini kawan-kawan yang ikut kegiatan pramuka baris berbaris. Iya. Jadi kadang-kadang kita memanfaatkan mereka untuk kegiatan pengibaran bendera, mungkin kan seperti itu. Iya. Dia bisa belajar. Wah ini bagus, ini sisi positif juga di sini. Pak kita ke masjid yuk, kayaknya menarik Pak di sana. Ya Pak, ini kita sudah di area masjid Pak. Ini namanya masjid apa Pak? Masjid At-Taubah. At-Taubah. Ya. Ini mudah-mudahan dari namanya juga memberikan aura positif Pak di sini begitu. Betul. Nah, di depan ini pemirsa Banten TV ada yang sedang melakukan aktivitas marawis begitu Pak ya? Latihan marawis. Nanti kita coba wawancara juga di dalam ya dengan Karutan. Siap. Seperti apa sih apa yang mereka lakukan seperti itu ya. Ayo monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, punten ini ganggu Pak ya. Lagi marawis, apalagi belajar apa nih?
rekan-rekan di sini? Marawis begitu. Boleh nanti saya wawancara sebentar, Pak? Ya, kita ngobrol ya sama Karutan sekalian ya. Ah, boleh Karutan. Monggo, Pak. Kita sambil duduk nggak apa-apa? Siap, boleh. Iya. Nah ini, Karutan menarik di sini. Ya. Ini kan juga bagian dari hak mereka juga untuk merasakan aura-aura mereka keagamaan di sini, fasilitas seperti ini. Terus mereka juga punya, mungkin ada yang sudah pengalaman di pondok pesantren, atau mungkin mereka punya kalian juga di Marawis begitu, terus diaplikasikan di sini. Ada yang punya kalian? Ada ya. Jadi memang sebagian mereka juga ada yang memang punya basic. Punya basic. Ada punya basic. Jadi dari luar tuh memang ada basic. Jadi di antara mereka bisa menularkan juga di sini. Iya. Jadi ini kegiatan Marawis untuk kawan-kawan yang Muslim. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kawan-kawan Nasrani juga ada punya grup band memang. Iya. Jadi memang kalau Nasrani kan dia lebih banyak menyanyi kan. Nah jadi juga grup band juga kita punya, tapi kita nggak tampilkan. Hanya itu aja sih kegiatan musiknya. Jadi selain Marawis ada grup band di sini. Iya. Ini mereka memang hanya, ini berapa orang nih? Mungkin belasan gitu ya. Siap. Ada lagi yang biasa rutinitas ke sini juga selain teman-teman di sini. Biasanya sih anak-anak pesantren. Anak-anak pesantren. Ya, Oke. biasanya anak pesantren yang biasa kesini. Jadi boleh saya bertanya, ini biasanya setiap hari kalian melakukan ini? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ini ada yang dihafal atau memang hanya rutinitas seminggu 2 kali ini kalian lakukan? Hafal ya. Ada yang dihafal ya. Hafal Biasa ya. untuk pertunjukan juga? Untuk pertunjukan acara Isra Mi'raj. Oh, Biasanya kegiatan besar agama. iya, kegiatan besar keagamaan berarti begitu ya. Oke, Pak Sultan, ini kita lanjut ke tempat lain deh. Boleh, Mungkin nanti kita ke biar pondok mereka pesantren. aktivitas. Siap. Ya. Kita ke dalam. Ya, terima kasih ya waktunya. Makasih ya. Makasih banyak ini. Karutan, ini dari tadi saya mau perhatikan ada suara lantunan salawat begitu, Pak. Ini Siap. menarik. Saya ingin berkunjung ke sini, Pak. Penasaran ini. Ini pondok pesantren Hidayatullah yang kita ini tadi bangun. yang kita bahas Jadi di memang awal satu ya. blok dikhususkan untuk kegiatan pondok pesantren. Oke. Nanti kita bisa lihat ke dalam. Yuk, Aktivitasnya penasaran siapa. Pak, lagi Ya. ada selawatan dilanjut. Jadi ketika misalnya di beberapa waktu mereka harus ibadah, nggak bisa ke masjid, dia juga manfaatkan area di dalam ini untuk kegiatan ibadah juga di masjid. Oke, jadi selain di masjid, Ya. mereka bisa di sini begitu Bisa ya? di sini. Iya, iya. Ini kita lihat. Ya, Pak, bentar. Kita sudah di balik jeruji aja udah kelihatan Pak ini aktivitas mereka ya. Jadi mungkin puluhan kali atau mungkin ratusan begitu Pak ya. Ya. Mereka lagi salawatan begini. Memang satu blok ini kapasitasnya bisa sampai hampir 150. Tapi ini kalau nggak salah kita isi nggak sampai 100 mungkin. Jadi ini beberapa warga binaan kita yang aktif di pondok pesantren. Ini aktivitas keagamaan ini memang rutinitas mereka setiap hari lakukan. Setiap hari memang. Apalagi kalau menjelang maghrib itu biasanya mereka ada kita mengaji bersama. Paling kalau malam Jumat pasti yasinan. Oh iya, siap. Mereka terjadwal nggak setiap hari begini? Mungkin sore atau siang atau pagi begitu? Kalau Ada sekarang- jadwalnya dari mereka. Oh, dari Ada. mereka sendiri. Ya. Jadi Jadi punya tidak hanya di sini juga, nanti berlanjut juga sampai di masjid. Jadi di sininya ada, di masjid juga ada. Jadi tadi di Masjid Marawis, di sini ada selaturan salawat. Begitu mereka nyampur berbaur juga bisa begitu ya? Bisa. Oke, begitu. Coba kita ke dalam Pak, menengok sebentar Pak. Begitu Pak ya. Jadi kalau warga binaan ini kalau usia semua beragam Pak ya berarti ya? Saya Ya. perhatikan ada yang sudah renta gitu, ada yang masih muda gitu ya? Ya memang balik lagi yang tadi kita sampaikan peminat kan. Jadi mereka ketika berminat mau berubah dan mau ke jalan yang kita siapkan di sini ya alhamdulillah hasilnya bisa lebih banyak juga di sini. Nah makanya kadang-kadang bisa penuh, kadang-kadang juga bisa berkurang. Nah, berkurang karena udah bebas sebagian besar. Jadi bukan berkurang karena ada kesalahan ya. Enggak. Jadi kalau saya perhatikan di sini malah bukan seperti warga binaan, Pak. Seperti di masjid komplek perumahan begitu, Pak. Ya. Jadi mereka merasa seperti seperti orang baik-baik saja begitu ya. Mudah-mudahan berubah jadi baik. Amin, amin begitu. Nah biasa aktivitas begini berapa menit atau berjam-jam mereka lakukan? Ini biasanya nunggu sampai asar biasanya. Sampai asar kegiatannya nih. Biasanya sebelum asar juga ada kegiatan ngaji juga di sana di masjid. Oh, jadi sebelum sholat wajib mereka melakukan seperti ini? Ya, ada kegiatan seperti ini. Nah, ketika mereka melakukan aktivitas seperti ini, ada yang mengawasi, Pak? Rekan-rekan Ada dari- pegawai, Oh, ada. Ada pembinanya juga. Ada pembinanya juga begitu, Pak.
Boleh lah kalau misalnya kesempatan, tapi kalau misalkan mereka masih lanjut begini nggak apa-apa, kita tinggal aja. Saya ingin wawancara sedikit sama ustadz-ustadznya. Tapi kalau nggak apa-apa. Mungkin dengan salah satu yang biasa bina di sini. Iya. Ini juga dari kawan-kawan warga binaan juga. Oh gitu semua? Iya. Moga dengan Bapak. Oh ya. Siap. Bapak, punten Bapak boleh ke sini? Kita sambil ngeliat ke sana Pak. Biar dapat kamera juga Pak sini. Ke Bapak di sini. Di sini boleh Pak. Nah, dengan Pak siapa punten? Pak Ridwan, Pak. Pak Ridwan. Pak Ridwan ini kayak sudah senior pula nih. Sudah berapa tahun Pak Ridwan di sini? Sudah 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Jadi Pak Ridwan juga boleh dijelaskan memimpin juga acara di sini. Ya, saya di sini sebagai pimpinan pesantren Hidayatullah luar biasa kelas 1 Tangerang. Iya. Alhamdulillah kegiatan di sini berjalan lancar. Dari pagi dari jam 9 sampai jam 11 ini acara Iqra untuk baca Al-Quran. Kemudian jam 11 disurutkan dengan fikih setiap hari Senin. Setiap hari Selasa Iqra dengan memahami Al-Quran juga. Sampai kemudian diteruskan dengan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian Rabu juga sama, yaitu Iqra dan Al-Quran. Kemudian diteruskan dengan kitab Daratul Najah. Kemudian hari Kamisnya kita belajar tajwid. Sampai juhur. Jadi setiap hari aktivitas itu dilakukan? Dilakukan. Dengan beragam atau variatif pelajaran ya gitu? Betul. Ini kalau boleh sebutkan, ini sebutannya apa nih? Ini peserta atau apa nih kalau? Santri ya. Ini santri ya. Oke, santri. Ini santri ini sebanyak ini Pak? Santri udah di sini ada 138 santri. Ya. Untuk belajar iya. Bapak ini punten, maksudnya ini di sini kalau belajar gini nggak ada paksaan. Ini Bapak sukarela mau bantu mereka ini? Alhamdulillah, kita di sini bersukarela. Lillahi ta'ala kita di sini. Iya. Jadi bagaimana para santri ini setelah keluar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi apalagi kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Itu gitu. suka disampaikan Bapak di tengah-tengah kecil? Setiap hari Pak, setiap hari kita lakukan agar supaya mereka itu sadar bagaimana menebus kesalahan-kesalahan mereka itu di sini gitu. Wah, ini Pak Karutan, ini hal-hal yang baik, positif Siap. begini Pak, ini menularkan dari Pak. Ladang ibadah buat Pak Ridwan. Alhamdulillah. Mau sampai, Bapak sampai berapa tahun ini? Saya 5 tahun sudah 3 bulan. Pak yang cukup mengabdi di sini Pak. Mohon doanya ya. Alhamdulillah kita juga punya karutan nih. Santri juga nih. Makanya. Iya, pas berarti ya. Iya, alhamdulillah. Begitu, ya, Alhamdulillah. Siap Pak. Ini setelah ini acara kemana lagi nih? Apa langsung ke masjid? Nah, kita mungkin setelah ini istirahat dulu, nanti setelah asar baru kita acara mulai lagi Pak. Ada mencari lagi, ada rotipul hadat, ada apa namanya marhaban juga atau muhadoroh. Ini kalau boleh saya tanya, ini kegiatan aktivitas seperti ini nih Karutan memfasilitasi itu? Memfasilitasi Pak. Dengan memberikan ruangan, kemudian waktunya juga kita gitu. Jadi semua memfasilitasi. Alhamdulillah. Iya. Jadi tidak terganggu ya aktivitas? Tidak terganggu. Begini ya, tidak terganggu. Ini dari kalau usia saya perhatikan dari muda sampai itu semua ada di sini. Ada semua di sini Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak Ridwan, makasih ini bekal ibadah buat Pak Ridwan, mudah-mudahan Amin. bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Amin. Gitu ya. Terima kasih waktu Pak Ridwan. Terima kasih. Dilanjut. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Oh, Ridwan. Yuk kita ke tempat ibadah berikutnya. Iya Karutan, ini kita di depan kita ada salah satu sarana ibadah Pak. Siap. Ya milik Kawan-kawan Nasrani. Iya, kawan-kawan Nasrani begitu Pak. Ya. Jadi memang kebetulan sekarang ini lagi bukan jadwalnya begitu ya? Siap. Jadwalnya pagi. Ibadah. Oh pagi. Ya, jadi pagi setiap jam 9 sampai dengan jam 11. Jadi di sini selain Nasrani, tadi satu lagi apa Pak? Ada kawan yang Buddha di Vihara di sebelah sana. Oke. Jadi semua ada tiga Ada 3 tempat ibadah. Ya. Oh iya, difasilitasi Bisa di Rutan dimaksimalkan Kelas 1 oleh kawan-kawan di sini. Oke, seperti ini. Biasa kalau misalkan pagi ini ramai di sini Pak? Rame kawan-kawan yang Nasrani. Bahkan biasanya kalau pendeta yang bawa di luar juga banyak bawa teman kan. Biasanya dari yayasannya bisa 10 orang, bisa 7 orang. Tambah lagi kawan-kawan yang di sini. Jadi biasanya penuh nih tempat ini. Oh, biasanya. jadi seminggu atau setiap aktivitas ada pendeta berarti di sini yang stand? Ya, biasanya baik di luar ataupun dari dalam gitu. Dari dalam mereka lebih. Dari dalam kawan-kawan yang Nasrani yang biasanya bimbing kawan. Oke, siap. Nah, ini kan multi agama nih Pak di sini Siap. ya. Mereka mohon maaf Pak, biasanya berbenturan nggak sih Pak? Ada konflik nggak sih? Oh, Atau enggak. mereka hidup bersahaja aja begitu? Aman, di sini aman. Aman saja, Pak. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala, apalagi
kesiapan juga personil di Siap. sini. Amin. Siap. Ini ada, kita perhatikan juga ada kolam begitu Pak ya. Tempatnya penghijauannya bagus Pak. Ini sejuk Pak di sini kalau saya Siap. perhatikan. Karena memang tempatnya sudah sejuk. Siap. Mantap. Monggo Kak Rutan, kita kemana lagi nih? Kita meninjau. Ya kita sambil jalan-jalan aja ke sana Pak Rutan ya. Kak Rutan, ini makasih banyak saya sudah dijamu di sini Pak. Banyak Terima kasih. ya informasi yang kami dapat Pak di Karutan Siap. Kal 1 Tangerang ini. Siap. Juga tadi saya berharap juga pemirsa Bantu TV bisa menyaksikan dan bisa melihat kondisi Rutan kelas 1 Tangerang ini dengan cara tonton terus di Bantu TV Pak begitu ya. Siap, Bantu TV. Dan saya mohon pamit undur diri Pak. Makasih banyak ini. Terima kasih udah Iyalah. ditengokin. Siap, mantap. Lain kesempatan boleh Pak berkunjung lagi sini Pak. Kami akan buka pintu lebar-lebar. Wah, mantap. Siap, Karutan, Pak Siap. Fikri, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya mohon pamit ya. Siap. Siap, Pak Dedi, terima Pak Riri. Terima kasih. Jadi nanti keluar lewat pintu sana Pak ya. Siap, terima kasih. Saya izin pamit dulu Pak. Siap. Ya, pemirsa Bantu TV, simak terus di program Kopi Hangat spesial edisi kali ini di Rutan Kal 1 Tangerang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Saya Baru Tama, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.